Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Alfa Madoro Channel, belajar matematika mudah dan asik. Kali ini saya akan membahas akar-akar persamaan polinomial. Matematika peminatan kelas 11 MIPA SMA. Baik, langsung saja saya mulai membahas akar-akar persamaan polinomial. Persamaan polinomial. Bentuk umum dari persamaan polinomial adalah an x pangkat n ditambah an-1 x pangkat n-1 ditambah an-2 x pangkat n-2 ditambah bla 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 ditambah a1 x pangkat 1 ditambah a0 sama dengan 0. Dengan an tidak sama dengan 0 ya. An tidak sama dengan 0 dan n bilangan asli. Itu bentuk umum dari persamaan polinomial. Contoh dari persamaan polinomial adalah 2x pangkat 5 dikurangi 3x pangkat 3 ditambah 4x ditambah 1 sama dengan 0. Contoh lain lagi, 4x pangkat 3 dikurangi x pangkat 2 ditambah 4x ditambah 5 sama dengan 0. Ya, ini adalah dua contoh persamaan polinomial. Di kelas 10 kita sudah pernah belajar tentang persamaan kuadrat, yaitu ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Dan sudah kita pelajari juga cara mencari akar-akar persamaan kuadrat. Kali ini kita cari akar-akar persamaan polinomial. Akar-akar persamaan polinomial. Akar-akar persamaan polinomial adalah nilai variabel yang memenuhi persamaan polinomial. Contoh diketahui x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 dikurangi x dikurangi 2 sama dengan 0 ya. Nah, misal x sama dengan 1. Nah, ini kita hitung. Untuk x sama dengan 1, kita substitusi ke polinomialnya. 1 pangkat 3 ditambah 2 kali 1 pangkat 2 dikurangi 1 dikurangi 2. Nah, ini kita hitung ya. Kita hitung apakah hasilnya sama dengan 0. 1 pangkat 3 itu 1, kemudian ditambah 2 kali 1 pangkat 2 itu 2, kemudian dikurangi 1 dikurangi 2. 1 ditambah 2 itu 3, kurangi 1 kurangi 2 hasilnya 0 ya. Hasilnya 0, berarti 0 sama dengan 0. Berarti untuk x sama dengan 1 memenuhi persamaan polinomial tersebut. Sekarang kita coba untuk x sama dengan negatif 1. Kita hitung. Min 1 pangkat 3 ditambah 2 kali min 1 pangkat 2 dikurangi min 1 dikurangi 2. Ini kita hitung. Hasilnya min 1 tambah 2 tambah 1 dikurangi 2. Hasilnya juga berapa ini? Juga 0 ya. Juga 0. Nah, kemudian kita coba lagi x sama dengan negatif 2. Kita hitung, min 2 pangkat 3 ditambah 2 kali min 2 pangkat 2 dikurangi min 2 dikurangi 2. Hasilnya min 8 ditambah 8 ditambah 2 dikurangi 2, hasilnya juga 0. Oke, maka x sama dengan 1, x sama dengan negatif 1, dan x sama dengan negatif 2 adalah akar-akar persamaan polinomial x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat dikurangi x dikurangi 2 sama dengan 0. Jadi akar-akar persamaan polinomial adalah nilai variabel yang memenuhi persamaan polinomial. Ya, ini tadi x sama dengan 1, x sama dengan min 1, x sama dengan min 2 memenuhi persamaan itu ya. Ya, hasilnya sama dengan ruas kanan yaitu 0. Maka x sama dengan 1, x sama dengan min 1, dan x sama dengan min 2 adalah akar-akar persamaan polinomial tersebut. Akar-akar persamaan identik dengan faktor ya. Jika x sama dengan p, akar suatu persamaan, maka x dikurangi p merupakan faktor dari persamaan tersebut. Ya, jadi kalau x sama dengan p itu akar,
maka X min P faktor, gitu ya. Nah, contohnya X pangkat 3 ditambah 2 X kuadrat dikurangi X dikurangi 2 sama dengan 0. Ini persamaan polinomial. Ternyata tadi akar-akarnya 1, min 1, dan min 2, maka X min 1 itu faktor, X plus 1 juga faktor, dan X plus 2 juga faktor. Nah, maka X pangkat 3 ditambah 2 X kuadrat dikurangi X dikurangi 2 itu hasil pemfaktorannya X min 1 kali X plus 1 dan kali X plus 2. Nah, ini faktornya. Kalau akarnya ya X sama dengan 1, X sama dengan min 1, dan X sama dengan min 2. Oke, saya kira cukup jelas pengertian akar-akar persamaan polinomial. Nah, bagaimana cara menentukan akar-akar persamaan polinomial? Contoh, tentukan akar-akar persamaan 2x pangkat 3 ditambah 5x kuadrat dikurangi x dikurangi 6 sama dengan 0 ya. Kita cari akar-akarnya. Artinya mencari nilai x, mencari semua nilai x yang memenuhi persamaan tersebut. Caranya gimana? Nah, caranya kita perhatikan koefisien variabel pangkat tertinggi. Nah, di sini pangkat tertingginya adalah 3, maka di sini koefisiennya 2 ya. Koefisien variabel pangkat tertingginya adalah 2, Nah, faktor dari 2 adalah plus minus 1 dan plus minus 2. Kemudian kita lihat konstantanya ya. Konstantanya di sini negatif 6. Nah, konstantanya negatif 6 dan faktor dari negatif 6 adalah plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, dan plus minus 6. Maka akar yang mungkin dari persamaan polinomial itu adalah X sama dengan faktor konstanta dibagi faktor koefisien dari variabel pangkat tertinggi. Nih ya, intinya di sini. Jadi akar yang mungkin adalah faktor konstanta dibagi faktor koefisien dari variabel pangkat tertinggi. Jadi untuk contoh di atas, akar-akar yang mungkin adalah, nah di sini plus minus 1/1 ya, plus minus 1/1, plus minus 2/1, plus minus 3/1, plus minus 6/1. Jadi ini faktor konstanta kita bagi dengan faktor koefisien dari variabel pangkat tertinggi. Ini plus minus 1 dibagi plus minus 1 ya. Hasilnya ini. Plus minus 2 dibagi plus minus 1. Ini ya. Plus minus 3 dibagi plus minus 1. Plus minus 6 dibagi plus minus 1. Oke, seperti itu. Dan apa? Plus minus 1 dibagi plus minus 2. Ini kan. Plus minus 2 dibagi plus minus 2. Ini. Plus minus 3 dibagi plus minus 2. Ini plus minus 6 dibagi plus minus 2. Hasilnya ini. Oke, kita sederhanakan. Jadi akar yang mungkin adalah ini kan plus minus 1 ya. Ini plus minus 2, plus minus 3, plus minus 6, plus minus setengah, plus minus 3/2. Nah, ini 2/2 kan sama dengan 1. Ini sudah ada. 6/2 plus minus 3 sudah ada ya. Jadi akar-akar yang mungkin banyak sekali, plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, plus minus 6, plus minus setengah, dan plus minus 3/2. Oke, kita cari ya. Kita coba untuk X sama dengan 1 dulu. Nah, di sini kita hitung, kita masukkan ke persamaan polinomialnya. Untuk X sama dengan 1, hasilnya 2 kali 1 pangkat 3 ditambah 5 kali 1 pangkat 2 dikurangi 1 dikurangi 6. Kita hitung ini hasilnya 2 ditambah 5 dikurangi 1 dikurangi 6. Hasilnya berapa? Hasilnya 0 ya. Oke, hasilnya 0, maka
X sama dengan 1 merupakan akar ya. Bukan akar. Atau X dikurangi 1 adalah salah satu faktor persamaan tersebut. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan cara Horner saja karena lebih mudah dan cepat. Ini koefisiennya tadi ya. 2, 5, min 1 dan min 6. 2, 5, min 1 dan min 6. Kemudian untuk X sama dengan 1, ini 1. 2 kita tulis 2. 2 kali 1 itu 2. 5 tambah 2, 7. 7 kali 1, 7. Min 1 ditambah 7, 6. 6 kali 1, 6. Min 6 ditambah 6, 0. Oke. Ini menghasilkan 0 ya. Nah, masih ada hasil bagi dengan koefisien 2, 7, dan 6. Kita lanjutkan. Nah, jadi hasil baginya 2x kuadrat ditambah 7x ditambah 6. Karena kita sudah belajar memfaktorkan untuk persamaan kuadrat, maka hasil faktornya ini ya, X ditambah 2 kali 2X ditambah 3. Ini jadi faktor dari 2x kuadrat plus 7x plus 6 itu adalah X tambah 2 kali 2x ditambah 3. X kali 2x berapa? 2x kuadrat. 2 kali 2x berapa? 4x. Ditambah X kali 3, 3x. 4x ditambah 3x, 7x ya. Kemudian 2 kali 3, 6. Begitu. Jadi, nah, 2x pangkat 3 plus 5x pangkat 2 dikurangi x dikurangi 6 sama dengan 0. Itu jika kita faktorkan x min 1 kali x plus 2 kali 2x plus 3 sama dengan 0. Nah, ini hasil pemfaktorannya. Yang ditanyakan adalah akar-akarnya ya. Yang ditanyakan akar-akarnya, maka akar-akarnya adalah 1, min 2, dan min 3 per 2. Ya, ini faktor ya, X min 1 faktor, maka akarnya X sama dengan 1. Kemudian akar yang lain X sama dengan min 2. Kemudian X sama dengan min 3 per 2. Oke, itu cara mencari akar-akar persamaan polinomial. Kamu perhatikan di sini polinomial berderajat 3, maka di sini mempunyai 3 akar real ya, 3 akar nyata. Oke, cukup jelas. Contoh kedua, tentukan akar-akar persamaan X pangkat 3 dikurangi 3X pangkat 2 ditambah 5X dikurangi 6 sama dengan 0. Nah, seperti tadi, koefisien variabel pangkat tertinggi adalah 1 ya, sini 1. Maka faktor dari 1 adalah plus minus 1. Kemudian konstantanya di sini min 6. Maka faktor dari min 6 adalah plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, dan plus minus 6. Maka akar-akar yang mungkin adalah ya ini kita bagi dengan itu ya. Plus minus 1. Kemudian berapa? Plus minus 2, plus minus 3, plus minus 6. Jadi kita bagi dengan ini ya. Faktor dari 1 yaitu plus minus 1. Jadi akar-akar yang mungkin ini. Plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, dan plus minus 6. Oke, saya coba untuk X sama dengan 1 ya. Kita coba untuk X sama dengan 1. Kita hitung hasilnya. 1 pangkat 3 dikurangi 3 kali 1 pangkat 2 ditambah 5 kali 1 dikurangi 6. Ini hasilnya berapa? Ternyata hasilnya min 3. Nah, min 3 tidak sama dengan 0. Nah, min 3 tidak sama dengan 0. Artinya X sama dengan 1 bukan akar ya. Bukan akar. Maka kita harus mencari yang lain. Dengan cara apa? Dengan coba-coba. Metode cobaisasi. Nah, sekarang kita coba untuk X sama dengan min 1. Ternyata untuk X sama dengan min 1 nilainya min 15, tidak sama dengan 0. Artinya X sama dengan min 1 bukan akar. Lalu berapa akarnya? Ya kita coba terus ya. Sekarang X sama dengan 2 kita hitung.
Nah, untuk X sama dengan 2 ternyata nilainya 0. Nah, maka X sama dengan 2 merupakan salah satu akar ya. X sama dengan 2 merupakan salah satu akar. Atau X min 2 adalah salah satu faktor persamaan tersebut. Dengan cara Horner ya, untuk X sama dengan 2 ini menyebabkan sisanya 0 ya, sisanya 0. Maka untuk mencari akar yang lain atau faktor yang lain, nah di sini koefisiennya 1 min 1 3, maka sukupannya adalah X pangkat 2 dikurangi X ditambah 3. Nah, ini persamaan kuadrat. Di kelas 10 kita telah belajar persamaan kuadrat, AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, di sini ada nilai diskriminan yaitu B kuadrat min 4AC. Kalau kita hitung diskriminannya, D sama dengan B-nya berapa? B-nya min 1 ya. Min 1 kuadrat dikurangi 4 kali A kali C. A-nya 1, C-nya 3. Berarti min 4 kali 1 kali 3. Maka diskriminannya sama dengan ini 1 dikurangi 12, hasilnya min 11. Nah, ternyata diskriminannya adalah negatif. Maka X kuadrat min X plus 3 itu tidak mempunyai akar real, tapi akarnya tidak real atau imajiner. Nah, kalau kita batasi akar-akarnya hanya binario saja, maka X pangkat 2 min X plus 3 tidak mempunyai akar real. Maka kesimpulannya untuk X pangkat 3 min 3X kuadrat plus 5X min 6 sama dengan 0 hanya mempunyai satu akar saja, yaitu X sama dengan 2 ya. X sama dengan 2. Begitu guys ya, cara mencari akar-akar persamaan polinomial. Mudah-mudahan kalian paham karena kalian adalah anak yang rajin dan cerdas ya, tidak pernah putus asa. Belajar matematika harus dengan hati yang sabar dan tenang ya, dengan perasaan suka, maka akan diperoleh matematika itu mudah dan asik. Oke, sekian dulu pembelajaran kali ini. Selamat belajar, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.